Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, pengampu mata kuliah musik barat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membuat video presentasi, di mana kami mendapatkan materi musik barat zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Wayan Suece, NIM 2018-09013. Yang kedua, Imade Egar Suitrama, NIM 2018-09016. Yang ketiga, Ovitra Demaris Naitboho, NIM 2018-09018. Yang keempat, Iputu Nanda Billy Gilman, NIM 2018-09021. Yang kelima, Nimade Tu Indah Rai Masyoni, NIM 2018-09026. Yang keenam, Imade Wawan Juliana, NIM 2018-09027. Dan yang terakhir, Nimade Arisanti Utami, NIM 2018-09028. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Egar Suitrama dengan NIM 2018-09016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang musik Yunani kuno. Yang pertama adalah kebudayaan musik Yunani kuno. Musik Yunani kuno hampir secara universal hadir dalam masyarakat Yunani kuno. Dari pernikahan, pemakaman, dan upacara keagamaan hingga teater, musik rakyat, dan pembacaan puisi epik seperti balada. Dengan demikian, memainkan peran integral dalam kehidupan orang-orang Yunani kuno, ada fragmen signifikasi notasi musik Yunani yang sebenarnya serta banyak referensi sastra untuk musik Yunani kuno, sehingga beberapa hal dapat diketahui atau diperkirakan tentang bagaimana musik itu terdengar, peran umum musik dalam masyarakat, ekonomi musik, pentingnya kasta profesional, musisi, dan lain-lain. Kata musik berasal dari Muses, putri-putri Zeus, dan dewi pelindung dari upaya kreatif dan intelektual. Mengenai asal mula musik dan alat musik, sejarah musik di Yunani kuno begitu erat terjalin dengan mitologi dan legenda Yunani sehingga sering kali sulit untuk menduga apa yang secara historis benar dan apa itu mitos. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri musik Yunani. Yang pertama adalah musik Yunani bersifat heteronomik dan monofonik atau suatu suara. Heterofonik ialah melodi yang dibunyikan secara sekaligus dan beberapa melodi yang sama. Yang kedua adalah mengenal interval konsonan dan disonan, yaitu oktav, quint, dan quart sebagai konsonan dan interval sekonda, terce, dan sketsa dan spentim sebagai disonan. Yang ketiga, gaya memakai contoh melodi fundamental yang diatur lewat hukum-hukum pada praktik informasi. Yang keempat, hubungan antara melodi ucapan dan irama puisi dan hubungan dekat antara teks dan musik. Yang kelima, musik Yunani mengenal 15 macam modus dan disederhanakan menjadi 7 modus oleh Ptolemeus periode ke-2 Masehi. Sekian presentasi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Tu Indah Rai Masyoni, NIM 2018-09026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan musik dalam masyarakat dan agama.
Musik instrumental melayani peran religius dan menghibur di Yunani kuno, karena sering menyertai acara keagamaan, ritual, dan festival. Musik juga digunakan untuk hiburan ketika diiringi pesta minum atau simposium. Musik menduduki peran penting dalam upacara pengorbanan Yunani. Sarkofagus Hagiatriada menunjukkan bahwa Aulos hadir selama pengorbanan paling awal 1300 sebelum Masehi. Yang kedua, mitologi. Mitos-mitos Yunani kuno tidak pernah dikodifikasikan atau didokumentasikan menjadi satu bentuk. Yang ada adalah beberapa versi yang berbeda dari beberapa penulis yang berbeda selama beberapa abad yang dapat menyebabkan variasi dan bahkan kontradiksi di antara penulis dan bahkan penulis yang sama. Menurut mitologi Yunani, musik, instrumen, dan seni aural dikaitkan dengan asal ilahi, dan seni musik adalah hadiah para dewa kepada manusia. Selanjutnya, mitos etologi. Mitos etologi terdiri dari yang pertama kecapi, yang kedua siring, yang ketiga aulos. Selanjutnya, mitos keterampilan. Orpheus adalah tokoh penting dalam mitologi musik Yunani kuno. Orpheus adalah seorang penyair dan musisi legendaris. Garis keturunannya tidak jelas karena beberapa sumber mencatatnya sebagai putra Apollo, putra Muskaliub, atau putra orang tua Fana. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Tuice dengan NIM 2018-09013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dengan materi ciri-ciri musik Yunani kuno, dan sekarang saya akan melanjutkan dengan materi perkembangan instrumen musik Yunani kuno. Di dalam perkembangan instrumen musik Yunani kuno terdapat alat musik Yunani kuno. Jenis-jenis alat musik Yunani kuno yaitu pertama string. String atau alat musik petik yang terdiri dari senar dan dimainkan dengan dipetik atau digesek. Yang berikutnya ada angin atau alat musik yang biasanya dimainkan dengan ditiup. Yang berikutnya ada perkusi atau alat musik yang biasa dimainkan dengan dipukul. Yang pertama string, ada kecapi. Instrumen senar memetik dan kadang-kadang dipetik. Pada dasarnya sitar genggam yang dibangun di atas kerangka kulit kura-kura atau celis. Umumnya dengan tujuan atau lebih senar di setel ke nada salah satu mode. Kecapi digunakan untuk menemani orang lain atau bahkan diri sendiri untuk pembacaan puisi dan lagu. Itu dikaitkan dengan asuhan aristokrat dan kultus Apollo. Yang berikutnya ada kitara. Kitara juga alat musik gesek, lebih rumit dari kecapi. Itu memiliki bingkai tipe kotak dengan string yang membentang dari palang ke atas ke kotak terdengar di bagian bawah. Itu diadakan tegak dan dimainkan dengan plastrum. Senar itu disesuaikan dengan menyesuaikan irisan kayu sepanjang palang. Ini adalah salah satu kemungkinan adanya alat musik gitar kontemporer di zaman sekarang. Yang berikutnya ada barbitos. Barbitos, kecapi yang lebih tinggi, dianggap sebagai yang paling tidak rumit. Sering dikaitkan dengan satir. Yang berikutnya konaki, yang merupakan mazmur trapesium, ditemukan oleh Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Namun mungkin memiliki asal Mycenaean. Ini berdasarkan dari teorema Pythagoras. Itu diadakan di paha pemain dan dipetik dengan kedua tangan dengan sisa tulang. Yang berikutnya alat musik angin, ada aulos. Aulos biasanya double, terdiri dari dua pipa bulu ganda seperti abui. Tidak disatukan tetapi umumnya diputar dengan mulut band untuk menahan kedua pipa dengan mantap di antara bibir pemain. Rekonstruksi modern menunjukkan bahwa mereka menghasilkan suara yang indah, seperti klarinet. Ada beberapa kebingungan tentang sifat tepat dari instrumen. Deskripsi alternatif menunjukkan buluh tunggal, bukan buluh ganda. Ini dikaitkan dengan kultus Dionysus. Yang berikutnya pipa an.
juga dikenal sebagai punflute dan syrinx dalam bahasa Yunani. Disebut peri yang diubah menjadi buluh untuk bersembunyi dari pan. Adalah alat musik kuno yang didasarkan pada prinsip pipa yang berhenti, terdiri dari serangkaian pipa semacam itu secara bertahap bertambah panjang, disetel dengan memotong ke skala yang diinginkan. Cara dihasilkan dengan meniup atas pipa terbuka, seperti meniup di atas botol. Yang berikutnya ada hidraulis, instrumen keyboard cikal bakal organ modern seperti namanya. Instrumen menggunakan air untuk memasok aliran tekanan konstan ke pipa. Dua deskripsi terperinci telah bertahan. Yang Vitruvius dan Heron dari Alexandria. Deskripsi ini terutama berkaitan dengan mekanisme keyboard dan perangkat yang digunakan perangkat untuk mengudara. Sebuah model tembikar yang terpelihara dengan baik ditemukan di Kartage pada tahun 1885. Pada dasarnya, udara di pipa-pipa yang menghasilkan suara berasal dari peti angin yang dihubungkan oleh pipa ke kubah. Udara dipompa masuk untuk mengompresi air, dan air naik ke kubah, menekan udara dan menyebabkan pasokan udara yang stabil ke pipa-pipa. Yang berikutnya saping adalah trompet kuningan yang digunakan untuk panggilan militer dan bahkan dipertandingkan di Olimpiade. Sejumlah sumber menyebut instrumen logam ini dengan corong tulang. Yang berikutnya alat musik perkusi. Ada timpanum atau timpanon, sejenis bingkai tumbur atau rebana, itu bundar, dangkal, dan dipukul dengan telapak tangan atau tongkat. Yang berikutnya crotala, sejenis genta atau alat musik yang digunakan dalam tarian religius oleh kelompok. Yang berikutnya caudonia, instrumen yang mirip dengan bel yang terbuat dari tembaga. Ya, baiklah, itu sedikit penjelasan materi tentang perkembangan instrumen musik Yunani kuno, dan dia akan dilanjutkan oleh teman saya di video berikutnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Abdul Hilman, NIM 2018-09-21. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya mendapatkan materi gaya musik Yunani kuno. Yang pertama, Pitagoras. Sosok Yunani kuno Pitagoras dengan pengabdian matematis meletakkan dasar pengetahuan kita tentang studi harmonik, bagaimana string dan kolom udara bergetar, bagaimana mereka menghasilkan nada, bagaimana nada tersebut saling terkait secara artikal. Dil adalah umum untuk bergetar musik dari bola-bola dari Pitagoras. Yang kedua, Plato. Plato dari referensi ke bentuk mapan dan hukuman musik, kita dapat berasmi bahwa setidaknya beberapa formalitas sistem harmonik dan konsonan. Pitagoras setelah menguasai musik Yunani, setidaknya seperti yang dilakukan oleh musisi profesional di depan umum, dan bahwa Plato mengeluh tentang penyimpanan dari prinsip-prinsip seperti itu menjadi semangat pelanggaran hukum. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles, kebijakan adalah topik yang dikenal luas oleh Aristoteles, dan ia juga menggunakannya untuk memberikan mengapa musik harus dilibatkan dalam pendidikan, karena kebijakan terdiri dari mencintai dan bersukacita dalam suatu, maka musik dapat
dikejar tanpa masalah. Terima kasih presentasi dari saya. Akan dilanjutkan dari teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Ahmad Dewan Juliana, NIM 2018-09-027. Di sini saya akan menjelaskan karya atau komposisi musik barat. Karya atau komposisi musik barat itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada payan. Payan adalah paling sering dinyanyikan untuk menghormati atau menyembah Apollo serta Athena. Mereka biasanya dengan sungguh-sungguh mengungkapkan harapan untuk pembebasan dari bahaya atau dinyanyikan sebagai ucapan syukur setelah kemenangan atau melarikan diri. Yang kedua ada prosodion. Prosodion adalah sejenis nyanyian pujian atau prosesi yang memanggil atau memuji dewa. Prosodion biasanya dinyanyikan di jalan menuju altar atau kuil dan biasanya didahului atau diikuti oleh payan. Yang ketiga ada titrames. Biasanya dinyanyikan dalam perayaan di festival, dilakukan terutama dalam dedikasi untuk Dion, dewa anggur. Ditiam menampilkan budaya suara koros, pria dan anak lelaki yang ditemani oleh pemain aulos. Musik Romawi kuno. Musik Romawi kuno adalah bagian dari budaya Romawi sejak zaman dahulu. Lagu-lagu Carmen adalah bagian integral dari hampir setiap acara sosial. Musik adalah kebiasaan di pemakaman dan tibia aulos Yunani. Aulos Yunani adalah musik tipuan kayu dimainkan pada pengorbanan untuk menangkal pengaruh buruk. Pengertian musik Romawi kuno. Musik Romawi kuno adalah bagian dari budaya Romawi sejak zaman dahulu. Lagu-lagu Carmen adalah bagian integral dari hampir setiap acara sosial. Ode of Horace sekuler, misalnya, ditugaskan oleh Augustus dan dilakukan oleh paduan suara anak-anak campuran di permainan sekuler pada 17 Masehi. Sekian dari presentasi dari saya ucapkan Pramu Santi. Om Santi. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nimade Arisanti Utami. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sejarah musik Romawi, sejarah musik pada zaman Romawi kuno, yaitu ada notasi musik. Yang pertama ada instrumen. Instrumen Romawi menggambarkan berbagai gulungan kayu yang disebut kuningan, perkusi, dan instrumen senar. Instrumen gaya Romawi ditemukan di bagian kekaisaran di mana mereka berasal dan menunjukkan bahwa musik adalah salah satu aspek budaya Romawi yang menyebar ke seluruh provinsi. Yang kedua ada instrumen angin. Instrumen angin ini memiliki beberapa alat musik, yaitu ada beberapa alat musiknya. Yang pertama ada tuba Romawi. Tuba Romawi ini sejenis trompet perunggu yang biasanya digunakan oleh para militer untuk memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Yang kedua ada corno. Corno ini sejenis tanduk dalam bahasa Latin. Alat musik ini biasanya ditiup dan berbentuk tabung logam yang berbentuk huruf G besar. Yang ketiga ada tibia. Tibia ini adalah seruling yang berbahan dasar pipa
yang sejenis berbahan dasar pipa yang bisa disebut seluring ini ganda ya. Biasanya seluring itu ada satu, di sini ada dua, tetapi tempat peniupan serulingnya itu ada satu, jadi disebut seluring ganda atau tibia. Yang keempat ada ascowles. Ascowles ini sebuah bagpiper, sejenis alat musik yang berbentuk bagpiper, seperti bagpiper. Yang terakhir adalah seruling dan bagpiper modern. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ofitria Demares Nutboho. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada 3 materi, yaitu yang pertama instrumen string, yang kedua organ-organ, yang ketiga perkusi. Instrumen dibagi menjadi 3, yaitu kecapi, cithara, dan lute. Kecapi itu dipegang atau digendong dengan satu tangan dan tangan dipetik dengan tangan lainnya. Yang kedua, cithara. Cithara adalah alat musik utama Roma kuno dan dimainkan baik dalam bentuk musik yang populer maupun yang ditinggikan. Yang ketiga, lute. Lute atau pandura dikenal dengan beberapa nama di antara orang-orang Yunani dan Romawi. Yang berikut organ-organ. Mosaik menggambarkan instrumen yang terlihat seperti persilangan antara bagpipe dan organ. Pipa-pipa itu berukuran sehingga menghasilkan banyak mode atau skala yang dikenal dari Yunani. Tidak jelas apakah mereka diterbangkan oleh paru-paru atau belau mekanis. Yang ketiga ada perkusi. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama variasi, yang kedua drum dan, yang ketiga sistrum, yang keempat cimbala. Maaf, yang bagian pertama ada teknik salah penulisan. Demikian presentasi saya. Terima kasih.